Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Email Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi kesetaraan antar satuan waktu ya. Nah, ini untuk matematika tingkat CD. Nah, bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung kesetaraan antar satuan waktu? Oke ya. Nah, nanti kita bahas beberapa soal. Coba kita lihat dulu soalnya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah bentuk-bentuk operasi hitung antar satuan waktu. Nah, nanti kita bahas ini 5 soal ini ya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu untuk materinya. Coba kita ingat lagi ya, untuk materi kesetaraan antar satuan waktu, itu misalnya 1 menit itu sama dengan 60 detik gitu ya, atau setara dengan 60 detik, kemudian 1 jam itu setara dengan 60 menit, 1 hari setara dengan 24 jam, 1 minggu itu 7 hari ya, 1 bulan sama dengan 4 minggu, dan 1 bulan sama dengan 30 hari. Dan 1 tahun itu setara dengan berapa? 12 bulan. Oke ya. Nah, jika kita punya 1 menit sama dengan 60 detik, berarti apa? 1 detik sama dengan 1/60 menit. Kalau 1 jam sama dengan 60 menit, berarti 1 menit sama dengan 1/60 jam. Kalau 1 hari sama dengan 24 jam, berarti 1 jam itu sama dengan 1/24 hari. Gitu ya. Kalau 1 bulan sama dengan 30 hari, berarti 1 hari sama dengan 1/30 bulan. Oke ya. Nah, sekarang coba kita bahas untuk 5 soal tadi ya. Nah, sekarang untuk soal pertama ya. Ini 2 jam ditambah 24 menit gitu ya, ditambah 120 detik sama dengan berapa menit gitu ya. Nah, sekarang coba kita bahas 2 jam itu kan setara dengan berapa? 2 dikali 60 menit. Berarti intinya kita ubah ke satuan menit semua gitu ya. Kalau 1 jam tadi 60 menit, berarti 2 jam itu 2 dikali 60 menit. Kemudian ditambah 24 menit, nah 120 detik gitu ya. Detik dijadikan menit, itu kita bagi 60 ya. Berarti 120 dibagi 60 menit gitu ya. Nah, sekarang kita hitung 2 dikali 60 itu kan sama dengan 120. Ini 24 menit tetap ya. Kemudian 120 dibagi 60 itu hasilnya adalah 2. Nah, sehingga menjadi 120 menit ditambah 24 menit ditambah 2 menit. Kalau kita kelompokkan menjadi 120 ditambah 24 ditambah 2 dengan satuan menit gitu ya. Nah, kalau kita hitung itu hasilnya adalah 146 menit. Nah, jadi kesimpulannya hasil dari ini 2 jam ditambah 24 menit ditambah 120 detik sama dengan 146 menit. Gitu ya. Oke, sekarang soal yang nomor 2. Ini 3 hari dikurangi 8 jam ditambah 120 menit sama dengan berapa jam gitu ya. Nah, satuannya kita ubah ke satuan jam ya. Nah, sekarang kita bahas 3 hari itu kan sama dengan 3 dikali 24 jam. Kemudian dikurangi 8 jam ditambah 120 dikurangi 120 menit dijadikan jam gitu ya. Oke, itu kita bagi dengan 60 gitu ya. Oke, sekarang kita sederhanakan. 3 dikali 24 itu hasilnya 72 dikurangi 8 jam, ini ditambah 2 jam. Atau 72 dikurangi 8 ditambah 2 ya. Oke, sekarang kita hitung berapa? 66 jam. Nah, jadi 3 hari dikurangi 8 jam ditambah 120 menit sama dengan 66 jam. Gitu ya. Udah ya untuk ini ya. Nah, sekarang coba soal yang nomor 3. Ini ada 6 minggu ditambah 5 hari dikurangi 72 jam, itu sama dengan berapa hari gitu ya. Nah, sekarang kita hitung 6 minggu, itu kan 1 minggu sama dengan 7 hari ya. Berarti 6 minggu itu sama dengan 6 dikali 7 hari. Kemudian ditambah 5 hari dikurangi, ini 72 jam ya. Jam dijadikan hari itu berapa? Kita bagi 24, sehingga 72 dibagi 24. Nah, sekarang kita hitung 6 kali 7 itu sama dengan 42, kemudian ditambah 5 hari gitu ya, kemudian dikurangi 3 hari gitu ya. Sehingga menjadi 42 ditambah 5 dikurangi 3 gitu ya.
Nah, hasilnya adalah 44 hari. Nah, jadi kesimpulannya 6 minggu, maaf ini 6 ya, 6 minggu ditambah 5 hari, dikurangi 72 jam sama dengan 44 hari. Gitu ya. Nah, sekarang soal nomor 4 ya. Ini ada 5 bulan, dikurangi 3 minggu, ditambah 12 hari, berapa hari, gitu ya. Nah, sekarang coba kita hitung. 5 bulan, itu kan sama dengan 5 dikali 30 hari, gitu ya. 3 minggu itu sama dengan 3 dikali 7 hari, kemudian ini ditambah 12 hari. 5 dikali 30 itu kan 150, gitu ya. Kemudian 3 dikali 7 itu 21, kemudian ditambah 12 hari, gitu ya. Sehingga menjadi 150 dikurangi 21 ditambah 12 dengan satuan hari. Oke, kalau kita hitung itu hasilnya adalah 141 hari. Gitu ya. Paham ya untuk ini ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? 5 bulan dikurangi 3 minggu ditambah 12 hari sama dengan 141 hari. Gitu ya. Oke, sekarang soal yang terakhir ya, soal nomor 5 ya. 4 tahun ditambah 5 bulan dikurangi 60 hari. Itu sama dengan berapa bulan, gitu ya. Nah, sekarang kita hitung. 1 tahun itu kan 12 bulan ya. Berarti kalau 4 tahun berarti 4 dikali 12. Kemudian 5 bulan ini ditambahkan. Kemudian ini kalau 1 bulan itu 30 hari. Berarti kalau dibalik 60 hari itu sama dengan berapa bulan? Itu caranya 60 dibagi 30. Nah, sekarang kalau kita hitung 4 dikali 12 itu 48. Kemudian ditambah 5 bulan, kemudian dikurangi 2 bulan. Dan hasilnya adalah 48 ditambah 5 dikurangi 2. Gitu ya, dengan satuan bulan. Oke ya, nah jadi hasilnya adalah berapa? 51 bulan. Nah, jadi kesimpulannya 4 tahun ditambah 5 bulan dikurangi 60 hari itu sama dengan 51 bulan. Oke ya. Begitu, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang operasi hitung kesetaraan antar satuan waktu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.